adanya prioritas manakala melamar di unit kerja asal. Kaitan dengan hal ini dapat kami sampaikan ya Bapak Ibu ya, bahwasanya sesuai dengan regulasi pengadaan P3K tahun 2024 tidak ada afirmasi berdasarkan asal pendaftaran. Tidak ada pengaruhnya manakala mendaftar di instansi asal atau di unit kerja asal tepatnya ya, atau OPD lain. Itu tidak ada pengaruhnya. P3K tahun 2023 itu berlaku untuk tenaga nakes. Memang tahun lalu, tahun 2023 memang diberlakukan hal demikian. Sudah masuk di pendataan BKN sebagai guru, tetapi tidak masuk dalam data Dapodik. Apakah bisa melamar sebagai guru? Sesuai dengan yang kami sampaikan di sosialisasi awal, jadi untuk kriteria pendaftar guru wajib terdaftar di Dapodik. Artinya walaupun masuk pendataan BKN, tapi tidak masuk di Dapodik, otomatis akan tertolak oleh sistem, khususnya oleh sistem Dapodik, karena SCCSN sendiri ini, sistem pendaftaran ini terintegrasi dengan Dapodik. Dua pilihannya ya, daftar pertama menggunakan ijazah SMA-nya atau SLTA-nya. Yang kedua, alternatif kedua, opsinya itu bisa Bapak Ibu yang tidak bisa mendaftar sebagai guru, itu bisa melamar di formasi teknis, yaitu di formasi jabatan yang mempersyaratkan S1 atau D4 lintas disiplin ilmu. Yaitu ijazah yang dimiliki berbeda dengan pengalaman ijazah. Contoh ijazah S1 pertanian tetapi bekerja di Dinas PU Bina Marga, atau ijazah SMA tapi pekerjaannya sebagai penjaga. Ijazah S1 pertanian posisinya di PU tapi melamar di Dinas Pertanian gitu ya maksudnya ya, itu ya. Contohnya ya misalnya. Bisa Bapak Ibu. Prinsip teman-teman non-SN ya, silakan mencari prodi yang relevan yang dimiliki. Pendidikan yang tertera pada pendataan BKN atau SK adalah pendidikan yang apa? Saat ini sudah ada pendidikan terbatas. Misal pada pendataan BKN, pendidikannya D3. Pendaftaran P3K tahun 2024 ini, Bapak Ibu bisa menggunakan ijazah yang dimiliki saat ini. Upgrade ya. Dan sebaliknya, manakala punya S1, tapi S1-nya katakanlah tidak ada, ataupun ada yang mungkin lintas disiplin karena pertimbangan lain ya, pertimbangan suatu dan lain hal, karena nanti penempatannya harus di kota, sementara rumahnya mungkin di Jember perbatasan, mungkin lebih memilih downgrade daripada mungkin harus melamar di suatu unit kerja atau UPD yang mungkin dirasa nanti penempatannya terlalu jauh, itu boleh downgrade SPTJM. Ini yang di atas adalah menerangkan kepala unit kerjanya atau kepala UPD-nya, yang di bawah adalah menerangkan pelamar. Nah, ini ada nama, NIK, tempat tanggal lahir, kemudian ada pendidikan garing prodi. Ini yang ditanyakan manakala downgrade, ini pendidikannya yang diisi S1 apa SLTA-nya? Itu yang pertanyaan yang masuk di kami. Ini kami jawab ya Bapak Ibu. Ini yang diisi adalah pendidikan sebagaimana yang dipersyaratkan di jabatan yang dilamar ya Bapak Ibu ya. SLTA-nya, SMA-nya atau SMK-nya kayak gitu-gitu. S1 ekonomi, apakah prodi manajemen dengan ekonomi? Ini terkait dengan kesesuaian kualifikasi pendidikan, yaitu kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pelamar ya Bapak Ibu. Yang jadi acuan adalah nama program studi ya kalau untuk pendidikan perguruan tinggi ya. Nama program studi, bukan fakultasnya, bukan jurusannya, atau mungkin minatnya. Kadang di ijazah itu ada peminatan, bukan. Tapi yang jadi acuan adalah nama program studinya yang dicocokkan. Ini adalah sama. Karena manajemen juga gelarnya SE, S1 ekonomi. Tetapi pemberlakuan di Perval atau verifikasi baik di kami maupun di BKN itu berbeda Bapak Ibu. S1 ekonomi itu tidak bisa dilamar oleh manajemen, tidak bisa dilamar oleh akuntansi, padahal gelarnya sama dulu, S1 ekonomi juga. Nah, hal-hal yang ini nanti akan, karena ini krusial sekali, ini akan nanti kita bahas lebih detail terkait dengan kualifikasi pendidikan. Bagaimana jika jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan pekerjaan sehari-hari? Apakah boleh menambahkan keahlian lain yang dimiliki? Kaitan dengan persyaratan relevansi ini, kami ya di Pansosda itu berdasarkan dengan surat keterangan dari kepala unit kerjanya atau dari kepala OPD-nya. Jadi bukan berdasarkan SK,
bukan berdasarkan deskripsi di inputan di biodata, juga bukan. Jadi yang jadi acuan kami, bukti materialnya, dokumennya itu adalah keterangan dan juga SPTJM dari kepala unit kerja. Jadi bukan berdasarkan SK dan juga bukan berdasarkan deskripsi. Tapi apakah boleh membuat deskripsi yang serelevan mungkin dengan jabatan yang dilamar? Boleh Bapak Ibu, silahkan. Dan mendeskripsikan di riwayat pekerjaan itu silakan, boleh Bapak Ibu mendeskripsikan seolah-olah atau membuat deskripsi yang semirip-mirip mungkin dengan jabatan yang dilamar. Ini terkait dengan non ASN yang mungkin pengalaman kerjanya itu di beberapa lembaga, ya, berpindah-pindah. Itu bagaimana dengan SPTJM-nya? Yang menandatangani SPTJM Bapak Ibu adalah unit kerja yang sekarang, ya, unit kerja di mana Bapak Ibu sekarang di SK-kan atau di kontrak, ya, itulah kepala unit kerja atau kepala OBD yang menandatangani SPTJM. SPTJM yang dibuat oleh kepala unit kerja sekarang itu sudah terpenuhi 2 tahun, sebenarnya itu sudah cukup Bapak Ibu. Kalau belum 2 tahun harus dilengkapi dengan SPTJM atau surat keterangan dari kepala unit kerja atau kepala OBD yang sebelumnya, yang manakala nanti dijumlahkan itu digabung, ya, itu masa kerjanya terpenuhi 2 tahun dan terus menerus itu tadi. SPTJM, surat keterangan relevan kerja untuk jabatan fungsional guru, diupload di file yang mana? Dan apakah filenya dijadikan satu untuk SPTJM, surat keterangan relevan kerja, dan surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah? Oke, ini juga banyak pertanyaan yang masuk, ya, kaitannya dengan surat keterangan aktif mengajar. Sebagaimana di aplikasi itu khusus guru itu ada slot unggah itu berupa surat keterangan aktif mengajar. Sementara di format pengumuman itu tersedia SPTJM. Jadi yang diunggah adalah yang format SPTJM Bapak Ibu. Nah, ini diupload di slot unggah yang surat keterangan. Mungkin lebih jelasnya bisa dicontohkan Mbak Desin tadi langsung di aplikasinya. Untuk pelamar guru, ya, itu yang digunakan adalah SPTJM keterangan aktif mengajar sebagaimana format yang sudah kita sediakan, ya, yang ada di website BKPSDM. Di pengumuman P3K itu di bawah itu ada dokumen format itu ada namanya SPTJM keterangan aktif mengajar. SPTJM aktif mengajar itu yang diupload di slot unggah surat keterangan aktif mengajar di aplikasi. Unggahan untuk persyaratan pelamar guru, itu yang paling bawah ada warna kuning, itu namanya surat keterangan aktif mengajar. Di situ ada formatnya. Ini diganti, ya, nanti yang diunggah di tombol kuning itu, ya, itu adalah SPTJM aktif mengajar Bapak Ibu, yang diunggah di situ. Jelas, ya? Jadi yang diunggah yang khusus guru itu hanya itu aja. Memang tidak ada keterangan pengalaman kerja, tidak ada khusus guru, karena khusus pengalaman kerja di guru yang diberlakukan adalah pengalaman kerja di sistem Dapodik, bukan berdasarkan SK, bukan berdasarkan keterangan dari kepala sekolah, bukan, tapi berdasarkan tracking atau histori riwayat kerja yang ada di sistem Dapodik.